Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita akan mempelajari tentang modul 6 unit 3 Sejarah Indonesia kelas 11 dengan tema berdaulat di negeri sendiri. Selanjutnya, adapun latar belakang dari pembelajaran ini atau materi ini yaitu melakukan pembangunan adalah upaya seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan setelah mendapatkan kedaulatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana pejuang-pejuang di tanah air berupaya untuk merebut kembali kedaulatan yang telah dirampas oleh bangsa Eropa. Kita dapat membaginya dalam dua kategori, yaitu perlawanan fisik dan perlawanan non-fisik. Yang pertama, ada perlawanan fisik melawan penjajah Eropa. Perlawanan ini terjadi dipelopori oleh yang pertama, Sulawesi Utara dengan perlawanan Minahasa. Kedua, di Maluku Tengah ada perlawanan Ternate dan Tidore. Ada perlawanan Maluku juga. Dan yang ketiga, di Sumatera Barat ada perlawanan Padri. Di daerah Sulawesi Selatan ada 4 perlawanan. Yang pertama perlawanan Makassar, kedua perlawanan Goa, ketiga perlawanan Bone, keempat perlawanan kerajaan Sawito dan Pongtiku. Selanjutnya ada perlawanan di daerah Jawa Tengah, yaitu ada perlawanan di Ponegoro. Dan yang keenam ada perlawanan di daerah Bali. Ada 2 perlawanan di sana. Yang pertama perlawanan Buleleng dan yang kedua perlawanan Karangasem dan Klungkung. Ketujuh, perlawanan di daerah Kalimantan Barat. Ada perlawanan Melayu dan Dayak. Dan perlawanan yang ke-8 di daerah Kalimantan Selatan ada perlawanan Kerajaan Banjar. Selanjutnya ada perlawanan non-fisik melawan penjajahan Eropa, Belanda. Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia karena menciptakan golongan terpelajar dalam berbagai bidang antara lain sosial, ekonomi, dan politik. Maka dimulailah era baru perlawanan non-fisik bangsa Indonesia melalui yang pertama ada perlawanan melalui pers. Kaum terpelajar bekerja sama dengan pengusaha Barat dan Tionghoa sebagai pemilik percetakan maupun modal dengan menduduki jabatan redaksi, wartawan, tukang cetak, bahkan kepala redaksi. Surat kabar pada masa ini dijadikan alat untuk memberikan informasi kepada dunia mengenai kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat Hindia Belanda. Surat kabar yang terbit antara lain ada Bintang Hindia tahun 1902, Sunda Berita 1903, Medan Priayi 1907, dan lain sebagainya. Kedua, perlawanan non-fisik yaitu melalui organisasi. Kegagalan perjuangan melalui perang fisik membuat kaum terpelajar memikirkan strategi baru untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kaum terpelajar mulai menggagas kesadaran kebangsaan, persatuan, dan kesatuan cita-cita kemerdekaan. Pada masa ini didirikan organisasi kebangsaan yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ada Syarikat Dagang tahun 1911 dan ada Indische Partij tahun 1912. Dampak dari adanya pertentangan antara Belanda dan Indonesia, kaum pemuda dengan Belanda, maka terciptalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini untuk mempersatukan seluruh organisasi nasional yang ada. Maka diadakan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 yang untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan seluruh peserta mengikrarkan Sumpah Pemuda. Adapun isi dari Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga,
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari Berdaulat di Negeri Sendiri, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.